Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Poros Depan, panggung orang omong santuy demi masa depan. Masih bersama dengan Wakil Sekjen PIMNAS Partai Kebangkitan Nusantara, Mas Dian Fariska. Salah lagi nih. Bener ya? Iya. Fariska. Iya, betul. Dian Fariska. Mas Dian ini selain menjabat sebagai Wakil Sekjen PIMNAS PKN, juga caleg DPR RI, Dapil 6 Jawa Barat, Jawa Barat 6, Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi ya. Betul nggak? Jawa Barat betul. 6. Jawa Barat 6. Daerah pemilihannya Iya. Kota Bekasi, Kota Depok. Siap. Kota Bekasi, Kota Depok. Kalau wajah-wajahnya sih udah wajah-wajah Depok sama Bekasi. Mas Dian nih. Wajah lama kayak di Wajah Depok. lama ya memang khas Depok dan Bekasi. Iya benar. Betul. Mas Dian, ini kan Mas Dian nih maju menjadi ke Senayan untuk membawa aspirasi masyarakat Kota Depok dan Kota Bekasi. Menurut Mas Dian, skala prioritas apa yang akan dilakukan nanti jika Mas Dian nanti terpilih menuju Senayan? Iya. Jadi politisi Senayan. Iya. Kalau kita berdoa lah ya gitu. Kalau kita punya hajat, punya niat, kita harus yakin. Iya. Begitu. Yakin bagaimana caranya bisa mendapatkan kursi. Tetapi kita nggak menafikan juga, meskipun partai baru, ya kan? Karena orang, wah apakah partai baru bisa lolos di sana? Enggak sih, Pasti begitu. banyak yang Ya lain. kan? Nah itu pertanyaan. banyak. Itu sebetulnya pertanyaan di kalangan masyarakat. Itu sebuah kewajaran. Nah tetapi itu tadi, kita tidak menafikan pada tahun 2004, ya kan? Demokrat aja partai baru, itu aja bisa lolos. Iya. Begitu. Tetapi kita ini melihat dari sosoknya. Iya. Sosok ketua umumnya itu siapa? Begitu. Yakin Ya kan? dengan Ya, sosok ketua umum gitu. ya? Oke. Karena siapa sih yang nggak kenal sama Anas Urbaningrum? Wih, kenal, saya kenal. Kan gitu. Iya. Ya artinya beliau itu masih muda. Ya kan? Enak aja. Mas Anas itu dulu memang diidolakan oleh junior-junior ya. Masyhur banget. Lanjut Mas. Iya, karena beliau kan memang tokoh politik muda, ya kan. Siapa yang tidak kenal sama yang namanya Anas Urbaningrum? Iya. Begitu. Nah, sebetulnya kita ini kesempatan emas bagi teman-teman yang mau masuk atau bergabung di Partai Kebangkitan Nusantara ini. Begitu. Ini mohon maaf sebelumnya karena ketua umum sebelumnya saya tidak berbicara masalah ini ya, begitu. Karena sebetulnya teman-teman di ketua umum partai-partai lain itu kan memang kebanyakan sudah pada uzur juga lah ya. Kita ini bukan mendoakan tidak di situ ya. Berdua. Iya, sudah tua, begitu kan, begitu. Oke, jadi mungkin, Untung saya belum ujur. Ngopi dulu, ngopi ya. Daripada dibilang ujur. ayo ngopi dulu sebentar. Biar nggak tegang. Biar gak ujur. Kalau gue bener tegang. Kalau gue kan biar nggak uzur. Oke, Mas, lanjut Mas. Iya. Enggak, silakan, Tapi kita ini kan tidak mendoakan, Iya. ya kan? Tidak mendoakan, tetapi kan kita berbicara terkait masalah umur lah ya, gitu. Semua orang pasti akan meninggal. Tidak ada orang yang hidup kembali, nggak ada lah di situ. Ya, Hanya di film ya? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kita melihat dengan teman-teman di ketua umum ini, ya memang kan banyak sudah pada tua juga ya, begitu. Ketika kalau nggak ada sosok penggantinya itu siapa, ya kan? Jadi belum tentu masyarakat itu mau. Ya mungkin contoh itu ya, Bu Mega, mungkin sosok penggantinya sama Mbak Puan, mungkin masyarakat belum mau. Kemudian Prabowo penggantinya siapa, adiknya belum tentu juga, begitu. Kemudian Nasdem Surya Paloh penggantinya sama Prananda juga masyarakat belum tentu juga. Nah inilah tokoh politik yang muda di situ, salah satunya adalah Anas Urbaningrum, karena beliau adalah memang siapa sih yang nggak kenal sama Anas Urbaningrum? Itu yang jadi pertanyaan seperti itu. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat, ya kan, gitu loh. Artinya sepak terjang beliau itu jangan diragukan kembali kan begitu. Nah kemudian kita kembalikan lagi ada partai-partai misalkan kayak PSI ini kan mohon maaf kan gitu loh ya. Ya ini kan ada juga diganti ketua umum dari Giring ya kan, kemudian diganti sama si Kaisang lah ya begitu. Ya boleh saja siapapun di situ menjabat silakan ya kan, tetapi kan kita harus bisa menciptakan dengan secara etika begitu. Yang jadi pertanyaan begini, apakah itu mumpuni atau tidak?
begitu. Apakah dia itu punya kredibilitas atau tidak, gitu. Jiwa kepemimpinannya, gitu loh. Tapi kalau PKN ini cukup luar biasa, karena sejarahnya di PKN ini luar biasa, gitu. Itu bedanya. Iya, itu pandangan Mas Dian tuh terkait tentang perpolitikan partai di nasional. Iya. Nah ini kan karena kaitannya sama dapil Mas Dian ya, di Kota Depok dan Kota Bekasi ya, Ya. dapil Jabar 6. Apa sih yang jadi skala prioritas di Kota Depok misalnya dan Kota Bekasi? Karena kan ini kaitannya nanti dengan aspirasi Mas Dian ya nanti di Senayan. Coba apa Mas yang Dari lokal menjadi nasional. betul? Iya. Kan itu kan harus disosialisasikan juga ya ke Iya. masyarakat. Apa yang nanti Mas Dian perbuat ketika itu sudah di Senayan? Iya. Tapi kalau saya pribadi, ketika kalau saya di Senayan ini, memang saya prioritaskan pembangunan. Oke. Begitu. Pembangunan Kota Depok ya? Ya, di Kota Depok maupun Kota Bekasi ini. Nah, makanya kita kan harus bersinergi juga, ya kan, ketika teman-teman di DPRD Kota Depok maupun Kota Bekasi Iya. harus ada kursi juga di sana. Oke. Begitu, harus mendapatkan kursi. Artinya apa? Kita ini kan ya memang selaras, tegak lurus kan. Iya, betul. Ketika nanti teman-teman punya aspirasi bisa disampaikan langsung ke Iya. teman yang di DPR RI. Strukturalnya jelas. Iya, begitu. Iya. Nah, tapi kalaupun kita ini kalau tidak ada kursi, otomatis kita ini kan amat kita sayangkan juga, begitu. Nah, kemudian kita kembalikan juga terkait masalah program-program ketika nanti saya di anggota DPR RI ya, begitu. Ya tentunya program ini ya memang harus kita jalankan, begitu. Skala prioritas ya memang harus kita pembangunan ya, begitu. Iya, karena di Depok ini khususnya di Depok ya, ini kan buat perbandingan antara Depok sama Bekasi. Ya ini sekali lagi saya mohon maaf ini, meskipun saya ini Saya maafkan kok. tinggal di Depok juga di situ, ya kan. Ini hanya cuma sebuah perbandingan Iya. antara Kota Bekasi sama Kota Depok. Oke. Ini kan kemajuan, ya Iya. kan, majuan perkembangan zaman. Oke. Ini kalau menurut saya itu kan lebih maju Kota Depok daripada Kota Bekasi. Serius nih? Iya, Oh, begitu. gitu ya, iya, iya, iya. Karena PAD-nya itu lebih besar Kota Bekasi daripada Kota Depok. Tapi proses ininya lebih baik di Depok. Pembangunannya apa aja? Kalau pembangunan lebih bagus di Kota Bekasi. Ya, kalau ini- Bekasi aja ada Sumarekon. Oke, Begitu, toh oke, gitu loh. iya, Di sini nggak ada sama sekali. Begitu. Di sini ya kan banyak Ada juga. di sini Suma. Apa? Cuma aja. Oke, lanjut. Ya meskipun ya kalau di Kota Depok ini kan memang banyak pembangunan, khususnya itu kan kayak apartemen. Kemudian ada juga mall-mall di situ, itu banyak lah kan begitu. Tapi yang jadi pertanyaan ya kan, apakah mall atau apartemen ini orang-orang itu pada datang atau tidak? Begitu. Ya, kan ini kan bagian daripada PAD kan, gitu loh. Ya kalaupun misalkan lancar ya, kalau misalkan mall rame, kemudian ya semua bau berbisnis lah ya, begitu. Kalaupun rame pasti PAD-nya besar, begitu. Nah kalau PAD besar pembangunannya pasti pesat, gitu. Nah kayak saya kasih contoh, kayak misalkan mall di Depok ini, itu hari-hari kerja itu pasti sepi, di situ. Ya kenapa? Ya seperti itu, gitu. Ya ini bukan saya mengatakan banyak orang PKS enggak, begitu kan, gitu. Ya tapi kan kita berbicara faktual, begitu. Faktanya seperti itu ya. Iya. Itu karena di mall itu hari kerja di situ ya kan, kalau hari kerja orang sepi ya mungkin kalau hari Sabtu Minggu ya kan mungkin bapak ibu hanya cuman makan-makan nggak akan belanja begitu. Boleh dibuktikan kalau misalkan abang-abang ke mall ini pasti sepi, nggak ada orang di situ. Ini terkait masalah PAD gitu. Saya nunggu diajak Mas Dian aja. Jadi konsepnya lebih kepada ke infrastruktur ya, Pembangunan. Nah selama ini kekurangan di Kota Depok apa tuh Mas? Yang Mas Dian dan tahu. Mas Dian potret lah. Iya, ini saya ya mungkin menganalisa terkait di Kota Depok lah ya, begitu. Ya memang Kota Depok ini memang berbasis religi, begitu. Berbasis religi karena PKS yang memimpin atau gimana? Ya itu salah satunya, salah satunya PKS. Salah duanya? Ya, karena PKS ini itu kan 20 tahun, begitu, berkuasa di pemerintahan, begitu. Nah artinya apa? Kalau 20 tahun ini kan sudah cukup lama.
begitu. Nah, pembangunannya apa? Ya seperti ini aja di situ. Hanya cuma separator di situ, kemudian besok ganti lagi, ya kan? Kemudian ada pembebasan lahan, ya kan? Kemudian diganti untuk pejalan kaki dilebarkan. Jadi pejalan kaki, ya kan, itu lebih lebar daripada jalan untuk umum, begitu loh. Nah, ini karakternya seperti itu. Nah, coba nanti dilihat bongkar pasang ya. Iya, di situ hanya cuma bongkar pasang aja, begitu. Kayak puzzle dong. Puzzle ya, bongkar pasang. Gitu. Kayak misalkan Margonda, sepanjang jalan Margonda kan jalan protokol kan. Iya. Etalase Kota Depok. Iya. Jadi di situ memang macetnya luar biasa, begitu. Saya dulu itu, ya kan, wah ini ada pelebaran jalan. Ternyata yang dilebarkan itu pejalan kakinya. Di situ. Bukan jalannya. Bukan jalannya, begitu. Tapi jalan kaki. Sekarang ini bos, ini kan perkembangan zaman ya. Kita berbicara perkembangan zaman. Orang aja naik motor aja, orang satu rumah itu punya motor bisa 3, bisa 5. Betul. Ya kan gitu loh. Kemudian mobil, mungkin satu rumah bisa 3, bisa 5. Begitu. Artinya apa? Ini perkembangan zaman berjalan terus. Orang Depok Gitu. tajir berarti ya? Ya artinya kan seperti itu kan, begitu loh. Bukan masalah tajirnya sih enggak, tapi kan perkembangan zaman. Kalau zaman dulu kan tahu, ya kan, waktu saya masih kecil di situ, ya mungkin di desa saya itu TV nggak ada. Betul. Karena perkembangan zaman berbeda, begitu. Kalau sekarang ini perkembangannya kan yang pesat kan gitu, begitu. Ya kalau misalkan sekarang ini, ya kan. Jadi orang kalau mau mau beli rokok aja di situ, naik motor bos. Iya. Begitu, nggak mau jalan kaki. Ya artinya apa? Kita saling tahu gitu loh. Nah ini orang perkembangan zaman di situ. Gitu loh. Akhirnya beda-beda kalau zaman Ya itu. Nggak, kalau zaman dulu. kalau saya paling ini beli rokok. Tis. Udah ada di sini. Saking canggihnya. Ya makanya setidak-tidaknya ya kan kalaupun ada pelebaran jalan ya kan ya memang harus kita lebarkan juga gitu. Jangan yang dilebarkan hanya cuma pejalan kaki. Kalau mau kita mau jalan kaki harusnya di situ dibikin car free day. Di situ apakah Sabtu, hari Minggu silakan di situ, yang penting ada car free day. Kalau orang mau kayak misalkan di inilah sepanjang jalan protokol untuk di Sudirman ini kan Tamrin itu kan begitu. Nah, itu kan bagian juga itu car free day. Nggak apa-apa untuk pejalan kaki silakan, kalau mau olahraga silakan. Tetapi kalau sekarang ini kayak misalkan di Depok ini kurang pas kalau saya. Banyak pembangunan dimanapun berada di situ di Kota Depok memang agak kesulitan ya gitu. Kayak banyak lah gitu ketika dibangun kemudian untuk PKL ya kan. Jadi kita ini itu memberikan ruang kepada teman-teman PKL, hanya cuman itu. Jadi membangun untuk teman-teman PKL. Iya gitu. Nah itu kan bikin kriminalisasi juga. Begitu, bikin kriminal. Artinya bikin kriminal. Kriminalisasi untuk pejalan kaki. Ya begitu. Artinya kalaupun misalkan ya kan namanya orang kalau mau PKL mau pakai tempat di situ ya kan, ini kan nggak melalui pemerintah. Bisa juga dari LSM. Apakah itu dari PP, apakah dari Forkapi, apakah dari FBR, FPMM atau apa macam-macam lah di situ. Ini kan untuk diperjualbelikan kan gitu loh. Ya, tetapi apakah itu setor atau tidak di pemerintah kita kan nggak tahu. Tetapi selama ini yang saya tahu itu teman-teman itu yang melalui sama orang-orang yang di situ LSM gitu. Ya. Selama ini infrastruktur di Depok menurut Mas Dian kurang mumpuni apa kurang representatif ya? Karena memang kalau saya mungkin karena warga Depok juga nih, sekalian belum nanya. Kalau menurut Mas Dian itu konsep seperti apa sih yang pas untuk Kota Depok? Artinya mau dibuat kota apa? Misalnya kota futuristika atau kota metropolitan atau apa? Gimana kalau Mas Dian lihat? Karena kan Depok ini kan identik dengan partai PKS ya, karena sudah menang 20 tahun ya atau lebih. Secara politis, secara nasional kan PKS ini kan tidak ikut pemerintah, artinya oposisi. Apa mungkin gara-gara itu juga ya? Jadi sehingga pembangunan itu jadi agak melambat gitu. Beda halnya dengan Kota Bekasi. Gimana Mas Dian lihatnya gitu dari perspektif itu kah atau ada hal yang lain gitu? Ada hal lain gitu. Oke, karena kita ini kan diskusi lah ya. Gitu. Ya nggak apa-apa itu kan diskusi biar Mas Dian panas. Ya biar balance juga dong gitu loh. Iya, karena kalau saya lihat di situ kalau saya sih ngeri jawabnya. Kalau saya lihat itu di berbagai daerah ketika dipimpin sama teman-teman dari Partai Kebangkitan Sejahtera ini, ya kan PKS. Partai Kebangkitan Sejahtera. Partai Keadilan. Partai Keadilan. PKN. Nyambung-nyambungnya gitu. Ya maklum karena kita kan bukan orang-orang PKS kan, gitu kan gitu. Kalau saya kan orang PKN, cuma bedanya kan S sama N kan gitu. Betul.
Begitu. Nah makanya ini kan memang perkembangannya kan agak kurang pesat. Begitu. Gitu. Dimanapun tempat kepala daerahnya kalau PKS memang seperti itu. Kemudian kalau kita korelasikan dengan di Kota Depok ini memang ini kan sudah 20 tahun berkuasa. Nah ini kan ya mungkin teman-teman partai lain ini kan ya bisa juga kan punya pandangan. Kenapa sih di Depok itu kok susah sekali digoyang? Gitu loh ya. Nah gitu kan. Goyang Dumang. Goyang Kerawang kan. Susah digoyang karena 20 tahun. Karena 20 tahun ini kan waktu ini kan nggak cukup. Sedikit kan begitu. Sudah lama lah ya. Gitu. Itu lama lah ya, waktu yang lama ya. Gitu. Kalau tumbuhan udah mengakar. Nah, gitu. Kalau durian udah tinggi banget. Iya, doangin. Ya tapi kan partai-partai lain kan pengen berkuasa juga. Begitu. Kayak dulu zamannya Pak SBY, Demokrat juga pengen jadi kepala daerah di sini juga. Sekarang ya kan PDIP pengen juga berkuasa di sini juga gitu loh. Ya tetapi kita ini nggak tahu ya. Ini hanya cuma pandangan saya saja di situ. Makanya kayak di Depok ini kan banyak gitu permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu kan gitu loh. Sampai babi ngepet di situ, ustadz di situ. Tapi ya kan? kalau babi ngepet kesini mulu kayak tadi benci. Sekarang babi ngepet. Waduh. Kemudian begal ya kan. Cocok kalau begal. Ya kan gitu dari Depok. Kemudian virus corona pada saat itu pertama kali. Jadi kayak seolah-olah teroris juga di situ. Di situ. Ya ini kan kadang-kadang saya bingung begitu. Ini kok bisa seperti ini ya? Kota kok bisa ada babi ngepet lah. Kemudian gitu loh. Ini hanya cuma permasalahan awal kan cuma di Kota Depok gitu loh. Apakah ini benar-benar ada apa namanya itu klausul seperti itu atau tidak di situ kan? Benar-benar ada babi ngepet ya kan gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga, walam juga apakah itu benar atau tidak kan kita nggak tahu. Nabi banyak. Itu banyak seperti itu. Tetapi kan ya kita walam juga lah. Itu kan ya kita nggak tahu apakah itu benar diciptakan atau berdiri sendiri, kita kan nggak tahu. Namanya pemerintahan toh gitu loh. Tapi kan kita berbicara ya mungkin pemerintahan ini kan teman-teman dari partai lain kan kepingin berkuasa juga di sini kan gitu loh. Ya bisa juga menciptakan seperti itu, kita kan nggak tahu juga. Gitu. Balik lagi Mas ke masalah infrastruktur. Margonda itu adalah etalase ya tadi. Menurut Mas Dian sudah idealkah Margonda ini atau memang harus diapakan lagi? Kalau saya sih belum ideal, meskipun di Depok ini kan memang mayoritas PKS ya, karena selalu menang terus begitu dari tahun ke tahun di situ. Tetapi kita kan harus memahami juga, gitu. Memahaminya begini, meskipun di Depok ini berbasis dengan PKS yang dikenal sama PKS ya, gitu. Tapi Masjid Agung itu nggak ada, Bang. Di situ. Sekalipun di Tapanuli Tengah mayoritas non Muslim itu punya Masjid Agung. Depok yang terkenal apa sih? Ya kan? Masjid hanya cuman Budian. Harusnya ada masjid di tengah kota. Harusnya ada Masjid Agung di tengah kota harusnya. Itu salah satunya. Kalau bicara soal religiusnya. Iya, gitu. Ya seharusnya kan kita bangun ya kan Masjid Agung. Masa kita kalah sama di orang-orang Batak di sana? Orang di Batak aja di sana Masjid Agung setiap kabupaten ada kok gitu loh. Bukan karena namanya Agung gitu. Ya itulah makanya ya kan kita ini kan harus ada Masjid Agung ya kan. Di mana beradanya silakan begitu. Nah, kalau menurut saya pribadi lebih bagusnya itu Masjid Agung itu ditaruh di bekas terminal Kota Depok ini di situ. Sebelah ITC. Begitu. Karena apa itu kan bagian daripada di tengah-tengah kota. Dekat dengan gitu. Stasiun, terminal gitu ya. Dan itu di tengah-tengah kota itu lebih bagus. Ya tetapi kan itu memang rencana diwacanakan untuk mall juga begitu. Ya tapi kan untuk apa juga kan gitu loh. Ya seharusnya ya kan kita kan berbicara masalah basis kan gitu apalagi mayoritas di sini kan berbasis PKS gitu. Kalau gue sih sepakat. Iya Mas Dian kalau sudah jadi anggota dewan bisa tuh aspirasinya buat bangun masjid. Ya betul. Itu kan sepakat gue. Iya kan? Karena memang belum ada. Belum ada aspirasinya bahwa bangunan di. Iya kita turun dari stasiun Depok baru pengen sholat langsung. Iya kan? Keren. Kalau bisa sampai seperti itu buat masjid di situ. Langsung tuh suara bisa 100.000. Nah makanya kalau di Margonda ini itu pada dari dulu kan memang bongkar pasang itu kan kayak terakhir kemarin itu kan memang ada pelebaran jalan. Jadi pelebaran jalan ya tetap aja seperti itu juga gitu. Ya kita kan nggak tahu lah seperti apa itu kan. Kalau menurut Mas Dian di Jalan Margonda itu udah butuh jalan layang nggak sih?
Kalau jalan layang sih, kalau saya sih memang membutuhkan gitu. Ya. Tetapi kan kita berbicara masalah perekonomian ya, gitu di Kota Depok ini. Jadi sebetulnya kalau menurut saya itu nggak perlu lah kalau misalkan itu kan ada separator kembang-kembang di situ kan di tengah-tengah di situ nggak perlu diterapkan di situ. Untuk apa juga? Kayak misalkan saya kasih contoh di situ. Jadi kayak misalkan kita ini dari Polres lah ya begitu. Dari Polres kita mau nyebrang aja nggak bisa. Harus melalui depan terminal dulu, depan Ramayana itu kan jauhnya luar biasa. Iya, betul. Padahal di situ ada mall, ITC, ya kan di situ. Orang gimana menyeberang nggak bisa nyebrang, harus melalui ke sana dulu, muter di situ. Nah itulah itu menghambat PAD-nya, begitu. Harusnya terbuka aja udah, begitu. Nggak perlu pakai jembatan layang, orang Indonesia nggak perlu pakai jembatan layang, lari orangnya, cepat itu. Ya daripada capek-capek di atas itu apa tadi gitu loh. Karena orang perkembangan zaman kita ini nggak perlu kita jalan kaki, orang naik motor aja. Pakai motor begitu loh. Apalagi dilebar-lebarkan pejalan kaki untuk apa juga gitu. Itu kalau menurut saya banyak mudaratnya. Tetapi kalau benar-benar ini diciptakan ya kan dilebarkan jalan, tapi kedepannya itu cukup luar biasa. Jadi anggaran itu bisa untuk lain-lainnya begitu loh. Jangan sampai dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, pasang lagi di situ. Emang enak bongkar pasang sih ya. Ya kayak misalkan di Depok Jaya ini kan dari misalkan dari Jalan Raya Sawangan ini arah ke Dewi Sartika. Saya kasih contoh ini kan, itu kan ada pelebaran jalan gitu. Kalau pelebaran jalan itu nggak perlu di situ nyampe ada apa namanya itu jembatan layang di situ. Ini kan jalan ini kan cuma 6 meter. Orang yang cuma berapa jangka, mungkin 3 jangka udah sampai di situ. Ngapain ada jembatan layang? Ini kan mubazir anggaran. Untuk apa juga di situ loh. Itu salah satu contoh gitu loh. Dan itu pun pejalan kaki nyampe luar biasa gitu lebarnya di situ. Ini kan membuang anggaran gitu. Daripada anggaran itu dibuang di situ, mendingan pakai yang lain. Begitu untuk membangun ya kan. Nah, jadi bangunan-bangunan ya kan. Misalnya buat penambahan kelas. Iya, begitu. Iya kan ya. Bisa aja di situ. Ini kan jadi separator yang di tengah itu median dibongkar aja. Bongkar. Jadi dibikin zebra cross itu ya. Iya. Untuk pejalan kaki. Iya. Makanya di sini sepi gitu. Di sini sepi gitu loh. Mal-mal sepi karena apa? Orang mau nyebrang itu nggak mau. Nggak ada penyeberangan gitu loh. Ya, nggak ada yang langsung gitu iya, ya. nggak ada di situ. Kayak misalnya di Sumarekon di Bekasi itu kan ya pesatnya luar biasa di situ. Memang di Depok ada Sumarekon. Ada Suma. Di Bogor ada, ya kan? Bogor ada, kemudian di Tangsel ada. Cuma di Depok aja sih nggak di ada. Depok aja nggak ada. Iya. Di situ. Ada Sumanya. Rekonnya belum. Jadi fokus masjid ini di infrastruktur bro. Jadi bagaimana menata kembali tuh Pagoda, terus ada masjid Agung. Gitu. Keren itu keren banget kalau sampai bisa terrealisasi dengan baik. PKN yang mengawali ini. Iya. Nah, tadi udah bicara Depok nih. Tadi Mas Dian sempat menyinggung Bekasi, Kota Bekasi. Nah, kita melihat bahwa ikon dari Kota Bekasi ada Kalimalang ya. Sekarang sedang dilakukan penataan. Iya. Menjadi edu wisata ya? Apa? Zamannya ya? Zamannya ketika itu zamannya Pak Ridwan Kamil ya, gubernur kan. Ada penataan. Menurut Mas Dian apa yang perlu dibenahi di Kalimalang? Ya memang Kalimalang ini kan memang jalan utama ya arah ke Bekasi. Kan begitu bagi pengendara roda 2 lah gitu. Itu khususnya dulu sebelum tol itu saya kalau pulang kampung itu belum ada tol lewatnya situ Kalimalang. Karena memang tertuju di situ gitu. Kalimalang, Tambun Rus gitu. Nah, tapi kan sekarang ini berbicara perkembangan zaman kan gitu loh. Nah, makanya di situ sekarang ini tol itu kan ada pembangunan tol di mana-mana begitu. Nah, kemudian sekarang berbicara sejarah kenapa di Kalimalang ini selalu macet gitu kan. Makanya untuk antisipasi macet di situ, nah sekarang ini ada tol Becakayu. Kan begitu. Karena untuk mengurai kemacetan itu sendiri kan begitu. Nah, kemudian di tahun 2022 kalau nggak salah itu kan Ridwan Kamil itu kan sudah meresmikan kan? Penataan itu kan gitu. Ya mudah-mudahan di dalam penataan ini sendiri nanti ya kan ya bisa juga ke depan ya kan ketika nanti saya sudah di DPR RI ya kan nanti akan saya programkan kembali terkait masalah penataan Kalimalang. Di Kalimalang itu. Ya begitu karena Pak jalannya kecil begitu ya makanya di situ kadang banjir macet itu sudah biasa meskipun ada tol Becakayu untuk mengurai sama saja di situ karena Pak perkembangan zaman tadi itu apa begitu nggak bisa dihindari ya perkembangan zaman ya itu nggak bisa karena untuk perkembangan zaman di situ satu rumah di situ bisa 3 motor
bisa 3 mobil. Kalau zaman saya dulu waktu kecil, jangankan TV, sepeda motor mungkin nggak ada. Iya, jarang. Namanya perkembangan zaman, begitu loh. Nah, makanya dari itu, ya kan ketika kalau ada pembangunan, jangan terlalu besar-besar pejalan kaki, nggak perlu. Percuma mubazir, gitu. Kenapa? Diperuntukkan untuk PKL di situ. Percuma juga di situ. Jadi malah kalau ketika ada jalan untuk pejalan ya, malah bukan dimanfaatkan untuk jalan, untuk PKL ya. Macam itu. Apalagi PKL gitu. Kasihan gitu. Kan kalau yang saya tahu nih, Mas Jan, Kang Dodi, sebuah kota metropolitan atau kota futuristik itu kan, itu lebih menekankan pada pejalan kaki. Nah, ketika pelebaran jalan kaki, untuk pejalan kaki itu lebar, ya harus dimanfaatkan dong oleh pejalan kaki, artinya memberi kenyamanan buat pejalan kaki. Itu kan kota futuristik. Maka ketika dibuat itu malah dibuat PKL ya salah juga. Berarti ya. Betul. Kalau futuristik itu yang terbang-terbang bukan? Kayak begini, Bang. Kayak di Jalan Raya Cikini kan gitu. Dulu kan agak lebar kan. Sekarang ini malah dijadikan itu. Gitu. Malah lebar jalan ya daripada untuk pengendara begitu. Malah tambah macetnya luar biasa. Itu bedanya begitu. Jadi karena manusia itu nggak mau Bang sekarang ini. Orang beli rokok aja pakai motor. Begitu sama suruh jalan kaki, orang Indonesia malas. Begitu. Kita bicara realnya ya. Jadi maksud Mas Dian ini ngapain juga dibuat trotoar yang lebar-lebar? Karena nggak akan dimanfaatkan maksimal oleh pejalan kaki ya, oleh PKL. Orang gitu. Beli makanan nasi goreng aja pakai motor. Kadang-kadang mencet HP. Terus ngapain juga? Gitu. Oke. Mas Dian, salah satu indikator keberhasilan pembangunan itu adalah pendidikan, SDM. Apa yang akan Mas Dian perjuangkan di Depok dan di Bekasi? Dua kota itu ya? Iya. Jadi kalau masalah pendidikan memang kita ini kan berbicara masalah konstitusi, ya kan. Fakir miskin dipelihara oleh negara, dan itu pun pendidikan juga dijamin oleh negara, gitu. Nah, tetapi kalau kita berbicara masalah pendidikan, ya memang kita sama-sama saling tahu ya, begitu. Ada juga kadang-kala program di situ sampai SMP, ya kan, itu gratis. Ada juga yang SMA itu gratis. Sebetulnya itu yang mana sih itu yang gratis itu? Apakah sampai SD, apakah sampai SMP atau sampai SMA? Bila perlu sampai kuliah itu yang mana yang benar begitu? Karena setiap daerah itu berbeda. Berbeda ya? Apa yang berbeda? Ada juga yang hanya cuman program hanya cuman SD, ada juga sampai SMP gitu. Tergantung kebutuhan daerahnya. Ya, tergantung kebutuhan. Nah, tetapi kebutuhan itu kan memang pemerintah ini kan harus memfasilitasi, memberikan ruang kepada anak-anak kita ini, begitu. Nah, tapi kalau sekarang ini memang ada banyak juga terkait masalah kalaupun kita mau masuk sekolah ini kan terkait masalah ini ya, begitu jangkauan begitu. Namanya zonasi ya, namanya zonasi. Tapi kalau saya nggak cocok sama zonasi. Saya juga nggak cocok. Ya, artinya kalau saya nggak cocok. Gitu. Kalau zonasi itu agak ini juga ya. Karena mengenakan yang dekat. Karena jumlah sekolahnya masih minim. Kalau satu zonasi direbutkan, misalnya di kecamatan A cuma ada satu sekolah, direbutkan dengan satu kecamatan, belum kecamatan lain yang masuk, nggak pas, nggak efektif. Ya. Itu bagian daripada ya kan untuk mencari pungli-pungli, begitu. Itu lebih banyak punglinya. Banyak pungli banyak punglinya. Jadi di situ timbul bargaining. Ntar anakmu masuk gimana, ya kan? Berani berapa, begitu. Karena zonasi masalahnya. Tapi kalaupun kita berbicara masalah nilai, ya kan? Silakan, ayo kita berkontes gitu loh. Nah itu kan lain kan. Lebih baik ke nilai ya. Ya kayak misalkan begini. Lebih fair lah. Ya kayak zaman dulu kita ini ketika kalau kita SMP ini ya, kita SMP 1 kan bukan SMP 1 misalkan gitu. Kemudian SMA 1 ini kan ternama. Ya kan begitu. Begitu. Ya favorit lah ya begitu. Dan itu pun kalau misalkan saya tinggalnya di sini, ya kan, tinggalnya di sini, misalkan di Sukmajaya, misalkan kantor saya. Nah, kemudian anak saya mau masuk di SMP 1, ya kan, SMP 1 itu adanya di sana, di Jalan Raya, di Pancoran Mas, Jalan Raya Nusantara, kan begitu. SMP 1, SMA 1? SMP 1. Nusantara. Oh iya, begitu. SMP 1 pemuda saya. Enggak dong, Nusantara. Oh iya betul ya, SMP 1 pemuda. Iya, sebenarnya. Ya, ini kan kalah sama teman-teman yang lain kan. Padahal anak saya pengen sekolah di sana pula di situ. Ya tapi kan kalah sama zonasi sama yang lain kan gitu loh. Nah, kalaupun zaman saya dulu sekolah pokoknya kalau yang
sampai satu-satu itu pokoknya favorit lah. Ya, pokoknya Begitu, satu-satu favorit gitu. ya. Ya, benar. Artinya regulasinya mau dirubah nih Iya, sama harusnya Mas Dian. seperti itu. Kalau Mas Dian jadi anggota DPR RI ya. Satu lagi mungkin ini kan ada dualisme kewenangan. SD sampai SMP di bawah kota. Sedangkan SMA langsung di bawah Jawa Barat. Menurut Mas Dian gimana? Setuju nggak tuh? Setuju nggak tuh? Kewenangan itu. Ya kalau saya sih nggak setuju, karena masing-masing di pemerintahan itu kan memang ada juga Dikdas sama Dikti, kan begitu. Iya. Jadi Dikdas itu kalau sekarang ini memang dari SD, SMP. Iya. Kalau SMA kan memang ini kan Dikti, Iya. gitu. Saya Dikti sama apa namanya itu SMA sama Iya. kuliah, Iya. gitu. Tapi kalaupun misalkan kita berlakukan, kalaupun misalkan Dikdas itu hanya cuma di wilayah atau di kota Iya. atau kabupaten, kemudian kalau di Dikti itu mau dimasukkan di provinsi, ya memang agak kurang, gitu. Ini kan menambah pekerjaan. Iya, Kalaupun saya tinggal di sini, kalaupun misalkan saya ada urusan di sana di Dikti kan terlalu jauh, Iya, betul. begitu. Karena ini kan bersifat otonom, perpanjangan tangan, kan begitu. Jadi nggak perlulah kalau misalkan kita jauh-jauh begitu. Dihapuskan lah ya. Ya, Udah kira-kira pokoknya begitu. SD, SMP, SMA ya sudah lah di Iya. wilayah lah Di ya. wilayah masing-masing di situ, lah. iya. Itu lebih efektif ya. Begitu. Jadi karena pemerintahan kan memang kan harus melayani kepada masyarakat kan, bukan pemerintah dilayani, begitu. Kayak misalkan contoh, kayak misalkan Depok ini kan memang kan pinggiran, Iya. ya kan gitu, pinggiran di Depok, apa namanya itu di Jawa Barat ya, Jawa Barat. gitu. Nah artinya kalaupun kita mengurus secara administrasi di Jawa Barat, Bandung di sana kan terlalu jauh, kan begitu, ya kan. Ya tapi daripada jauh-jauh untuk apa? Lebih optimal ya mendingan di wilayah masing-masing, begitu. Lebih terkontrol. Ya. Iya, Lebih cepat respon. lebih cepat, lebih mudah lah ya. Lebih mudah. Nggak rumit lah. Oke Mas Dian, Oke, mungkin siap. ada apa namanya? Ada dua kata nih buat Depok dan Bekasi. Ada kira-kira moto dua kata nih yang akan disampaikan Mas Dian? Depok apa? Iya. Siapa? Apa? Ada nggak? Ya, kalau moto ini kan ya yang penting kalau saya ya kan kita saling berdoa dan mendoakan. Namanya manusia kan saling berdoa dan mendoakan kan gitu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana caranya saya duduk di Dewan Perwakilan Rakyat di situ. Nah, kita ya mungkin doa-doa daripada teman ya kan. Ini bisa juga menyampaikan juga kita ini kan itu bisa menyampaikan ketika nanti teman-teman punya aspirasi bisa juga langsung ke kita. Yang penting kita jadi dulu begitu. Bagaimana cara jadi di situ? Udah selesai di situ. Berarti 3 kata. 4 kata. Dian, Kor, Depok dan Bekasi. Yang penting jadi dulu bro. Iya, Jadi dulu. gitu. Setelah jadi baru apa? Masjid Agung. Action. Yang penting Masjid Agung. Masjid Agung, pendidikan dirubah kan. Jadi itu keren. Keren. Demikian Tribuners wawancara kita yang cukup seru dan mengedukasi bagaimana Depok dan Bekasi ke depan. Jangan kemana-mana, tetap di program Poros Depan. Tetap nantikan kami. Saya agak grogi karena Mas Dian. Tetap di stay tune di program kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa subscribe ya.